ikuti dan kerjain demi mendapatkan portofolio guys. Ya ampun. Jadi dulu awalnya aku ngonten di Facebook, aku cuma upload foto doang, tapi ternyata banyak yang minta pertemanan ya, banyak yang like, terus viewer story aku juga lumayan, nyampe 1000, nyampe 2000. Tapi setelah itu gak lama kemudian aku coba download Instagram, itu sekitar tahun 2015. Karena waktu itu aku masih di pesantren guys, di pesantren itu nggak boleh pegang HP, jadi aku cuma download doang dan nggak pernah ngonten sama sekali di Instagram. Aku nggak tahu Instagram itu fungsinya buat apa, ini platform jenis apa. Yang aku tahu Instagram tuh ya cuma buat upload foto aja dan tampilannya berbeda sama Facebook. Aku cuma ngupload foto pakai pakaian yang identik sama pesantren, kayak misal pakai sarung, pakai abaya, kayak gitu kan. Nah setelah itu banyak dari akun-akun official besar yang repost foto aku. Nah di situ mulai membludak followers. Satu hari itu pernah nambah sampai 1000 followers. Sekitar 1 tahun udah dapet 10.000. Itu lama sih menurut kalian mungkin ya. Cuman bagi aku waktu itu, menurut aku cepet ya. 10.000. Aku jarang upload sebulan sekali, kadang 2 kali, kadang sering gitu. Kadang ada yang di repost, kadang enggak, dan aku terusin sampai follower aku ke belasan ribu. Di followers aku yang belasan ribu itu, aku pertama kali dapet job endorse itu dari temenku sendiri. Aku dikasih produk makanan, mie kesehatan gitu ya. Aku sadar kok aku nggak punya portofolio dan ini baru pertama kali. Aku pun awalnya nggak tahu endorse itu apa, barter itu apa. Aku nggak tahu guys. Aku baru pertama kali itu dapet dan akhirnya aku terima. Kemudian aku bikinnya pun, aku tag kontennya pun itu di pesantren dengan seadanya banget. Kalau keinget tuh sungguh kasihan. Tapi emang bener-bener ini proses ya, ini proses aku ngonten. Terus yang berikutnya aku ngonten tentang pakaian, fashion, skincare gitu. Jadi emang masih random banget, belum jelas, belum fokus kemana nih, brandingnya mau jadi apa nih gitu. Sampai aku suka nulis juga. Kemudian akhirnya aku nulis buku. Aku nulis cerpen gitu deh. Ceritanya latarnya ya pesantren juga. Nah di situ akhirnya aku nge-branding diri aku sebagai seorang penulis di Wattpad. Iya di Wattpad, dan waktu itu lumayan nambah followers juga di situ. Jadi nyampur tuh kan. Tapi aku pikir ini masih satu fokus ya, karena dulu aku awalnya miskin di pesantren. Aku bikin buku yang berkaitan sama pesantren, novel gitu kan, romance gitu kan. Terus akhirnya di situ mulai kebentuk lah branding aku. Sampai akhirnya lama-kelamaan setelah aku udah kuliah, aku lulus kuliah, aku mulai memperhatikan dunia perkontenan. Aku belajar tentang Instagram, belajar tentang algoritma, belajar tentang niche, tentang cara bikin konten, setting kamera, dan lain sebagainya. Aku jadi tahu gimana nih cara kelola job, bikin video yang proper, alat-alatnya apa aja, dan lain sebagainya. Pokoknya apa aja deh yang bisa jadi duit waktu itu tuh isinya cuma gimana caranya biar Instagram ini bisa jadi duit. Waktu itu followers aku 13.000. Akhirnya aku visit, aku kontenin ketika aku ke warung makan apa, aku kontenin, aku ke cafe, aku kontenin gitu. Nah kemudian aku naik banget followersnya itu gara-gara konten POV. Karena kan tahun 2024-2025 ini konten POV atau konten yang natural tuh banyak banget disukain sama audiens dan bikin kita jadi banjir followers pasti FYP. Pasti FYP waktu itu ya, waktu aku yang bikin. Jadi aku tekunin tuh konten POV dan mulai ada endorsean masuk. Waktu itu udah mulai ada endorsean buku, ada endorsean skincare dan sebagainya. Dan aku mulai bikin red card guys. Aku mulai bikin red card. Itu sih belum banyak, cuma 100.000 per video. Udah dapet story, 200.000 per video. Udah dapet story, udah dapet uplink gitu kan. Jadi masih bener-bener murah sekali. Kemarin ini mungkin rezekinya menikah ya. Setelah aku menikah, aku ada konten yang aku pengen banget aku upload tapi belum jadi mangkrak doang nih di aplikasi edit di CapCut, nggak mangkrak sampai 2 bulan. Aku kan menikah bulan Desember tahun 2024. Nah editan itu, ini bahan yang pengen aku upload nih itu mangkrak sampai bulan Februari 2025. Jadi 2 bulan di aplikasi editing gak aku edit sama sekali.
karena namanya orang habis menikah kan masih rewah ya, masih repot, banyak yang perlu diurusin, rumah juga masih berantakan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya waktu itu aku inget banget habis Isya aku edit itu, aku selesaiin, nggak kayak biasanya sih, aku nggak terlalu memperhatikan detail-detailnya, font seadanya, nggak aku edit, nggak aku grading dan lain sebagainya, pokoknya bener-bener mentahan banget. Aku posting dan ternyata belum 6 jam itu udah tembus 500.000 views. Bahkan belum 1 hari itu udah tembus 1 juta views. Dan sampai sekarang konten itu di Instagram tembus 42 juta views. Itu pencapaianku banget. Ya ampun, kalian bisa tonton reelsnya yang ini ya. Nah, karena aku tahu wah ini berpeluang nih buat FYP gitu kan, buat aku posting di semua platform aku, mulai dari TikTok, ada di Facebook, ada di YouTube, bahkan juga aku post, dan semuanya FYP guys ya. Dan itu ngefek banget buat akun aku, luar biasa banget. Dari satu reels itu nambah sekitar 12.000 followers. Itu cuma dari satu reels doang, belum dari reels yang lain. Dan mulai dari situ juga aku dapat banyak endorsan, aku mulai dapat, meskipun itu barter atau pahit gitu. Aku pengen banyakin portofolioku lagi karena waktu itu aku udah lama vakum. Nah setelah itu tuh aku juga udah join sama agensi sebenarnya, sama manajemen kecil gitu kan, ataupun manajemen yang besar. Aku ikutin job-job receh yang 15.000, yang 20.000, yang 100.000. Aku ikutin semuanya dengan SOW yang sangat banyak dan kadang nggak ngotak. Aku tetap ikuti dan kerjain demi mendapatkan portofolio guys. Kalau keinget sedih banget. Tapi sekarang alhamdulillah aku udah punya red card yang stabil, dan ketika ada brand yang mau endorse aku udah bisa kasih red card dengan harga sekian. Nah aku ngitung red cardnya juga nggak sembarangan, dari jumlah followers aku, dari effort aku buat bikin kontennya tuh gimana, aku pakai properti apa aja, aku pakai index, terus ada belum tenaga, belum nulis story lainnya, belum editing, belum aku sebagai talent, kan begitu tuh. Nah itu semua membutuhkan yang namanya apresiasi. Jadi udah aku include ke dalam red card. Instagram aku emang masih sedikit ya guys, followersnya baru 31.000, tapi alhamdulillah banget ini udah bisa jadi salah satu sumber penghasilan aku. Kemudian ada TikTok, dan dari satu video yang viral sampai 42 juta itu kan aku mirrorin ke TikTok tadi kan, itu tembus 7 juta views. Tambahnya emang gak banyak banget sih, cuma 3.000, tapi itu juga ngebantu banget buat aku join job-job kecil gitu loh. Pokoknya followers satu itu sangat berarti buat konten kreator seperti aku. Oh my god. YouTube aku, dari satu YouTube short yang aku upload ini, aku dapat 4.000 subscribers, dan ya sudah bisa monetisasi langsung. Aku juga gak nyangka sih cuma dari satu video udah bisa langsung monet, dan alhamdulillah sekarang aku pengen mulai rajin konten di YouTube juga, khususnya YouTube Vlog. Aku mau bagi-bagi tips konten ke kalian. Jadi sebenarnya kalau misal dibilang perjalanan kontennya itu kayak gampang banget, nggak gampang guys. Naik turun, bad mood, sempet menonaktifkan akun, pokoknya sangat lika-liku banget lah. Views dikit pengen di hide, pengen diarsip, karena apa, belum tahu cara mainnya, belum tahu triknya gimana buat konten. Oh caranya biar viral begini, oh caranya biar viewnya banyak begini. Tapi sekarang setelah udah tahu, dan aku bekerja dari rumah saja, jadi aku memang full sebagai konten kreator. Pendapatanku cuma dari endorse, dari paid promote, dari job-job di manajemen atau agensi, dan juga dari YouTube. Buat kamu yang pengen belajar konten, kamu bisa langsung subscribe aja YouTube aku dan ikuti terus tonton video-video terbaru aku. See you.